Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas mengenai kisi-kisi US Matematika SMA atau SMK. Untuk yang pertama, ini soal mengenai materi transformasi dalam subbab translasi. Di sini terdapat soal parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 ditranslasi oleh T dalam kurung 2,1. Maka bayangannya adalah di sini kita masukkan dulu translasinya 2,1 kita rubah menjadi, karena 2-nya itu adalah positif, menjadi X tambah 2 dan satunya itu Y nya positif juga, berarti Y tambah 1 ya, sama dengan X aksen Y aksen, dimana X aksen Y aksen merupakan bayangannya ya. Setelah itu kita cari, karena kita akan menentukan bayangannya, berarti yang kita cari adalah X aksen sama dengan, kita rubah jadi X aksen itu sama dengan X tambah 2 ya. Setelah itu karena nanti kita akan mengembalikannya lagi ke dalam X, maka X menjadi X sama dengan X aksen dikurangi 2. Sedangkan yang Y aksen sama dengan Y tambah 1 menjadi Y sama dengan Y aksen dikurangi 1 ya. Setelah itu kita substitusikan X dan Y ke dalam parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Dengan demikian kita substitusikan Y nya menjadi Y aksen dikurangi 1, sedangkan X nya menjadi X aksen dikurangi 2 ya. Kita substitusikan terlebih dahulu. Setelah itu karena di situ kita operasikan, jika ada kuadrat kita kuadratkan terlebih dahulu ya. Kita setelah menyelesaikan semua operasinya, di sini dapat Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 7X aksen ditambah 13. Kita boleh menghilangkan tanda aksennya ya, menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 7X ditambah 13. Untuk soal selanjutnya di sini mengenai materi turunan dengan subbabnya yaitu fungsi naik ya. Dimana soalnya fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 36x naik pada interval. Nah, kita sudah ketahui ya bahwa fungsi naik itu berarti yang kita cari adalah f aksen x lebih besar dari 0, dimana f aksen x itu adalah turunan ya. Jadi dari fx itu kita turunkan terlebih dahulu menjadi 6x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 36. Kita tinggal pakai tanda lebih dari 0 ya. Sudah begitu berarti kita harus memfaktorkan terlebih dahulu agar menjadi lebih mudah ya. Setelah itu difaktorkan, dimana x kuadrat min x dikurangi 6 itu adalah x tambah 2 dikali x dikurangi 3 ya. Nah, hasilnya berarti jadi x sama dengan min 2 atau x sama dengan 3. Setelah itu kita masukkan ke dalam garis bilangan ya. Garis bilangan di situ x min 2 itu sebelah kiri, berarti dari 0, x sama dengan 3 sebelah kanan dari 0 ya, dan tengah-tengah itu adalah 0. Nah, untuk itu kita bisa menentukan tanda negatif, positif ini dari mana. Kita masukkan aja yang gampang itu kan, kalau perkalian dikalikan 0 ya, di tengahnya ini 0, berarti kita masukkan x kuadrat, berarti 0 dikuadratkan 0 dikurangi 6 kali 0 0 dikurangi 36 adalah negatif 36, maka kita simpan tanda di sini adalah negatif. Seperti itu ya. Karena ini sistemnya, kalau garis bilangan ini sistemnya selang-seling, berarti jika sudah di sini negatif berarti ke depan positif ya, belakangnya juga positif ya. Nah, di sini karena yang ditanyainnya adalah fungsi naik itu lebih besar dari 0, berarti kita harus mencari tanda yang lebih besar dari 0, yaitu yang positif ini ya. Nah, jadi jawabannya pada fx naik pada interval x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 3, seperti itu ya.
Untuk selanjutnya adalah materi peluang ya. Dengan subbabnya itu menentukan frekuensi harapan. Di sini ya terdapat soalnya dua dadu dilambungkan ya bersamaan. Gitu ya. Sebanyak 360 kali muncul mata dadu berjumlah mata dadu 7 ya. Jumlah mata dadu 7 ya. Seperti itu. Setelah itu kita tahu bahwa dadu itu sisinya ada 6 ya. Jadi jika misalnya 2 dadu, berarti ruang sampelnya 6 pangkat N. Karena dadunya 2 berarti 6 pangkat 2, hasilnya adalah 36. Di sini NS-nya. Dan NK-nya ini berjumlah mata dadu berjumlah 7. 7 itu berarti apa saja? 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3, 6, 1, 1, 6, ya, berarti ada 6 ya. Iya. Nah, yang berjumlah mata dadu 7 itu ada 6, makanya NK-nya sama dengan 6. Nah, ini 360 di sini apa? Dilambangkan secara sebanyak 360 kali. Jadi, rumus dari frekuensi harapan yaitu PA atau PK ya. Di sini karena pakai hurufnya K, peluang kejadian K-nya dikali banyaknya pelemparan gitu ya. Jadi 6/36 karena NK per NS ya, dikali 360 itu adalah banyaknya lemparan kali 360. 6/36, 360 dibagi 36 adalah 10 kali 6, 60, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya, soal dengan materi persamaan kuadrat dengan subbab grafik fungsi. Di sini soalnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu jika dalam sumbu Y ya, berarti X-nya sama dengan 0. Seperti itu, kita substitusikan langsung. Jika X-nya sama dengan 0, berarti 0 dikuadratkan 0 dikurangi 5 kali 0, 0 tambah 4 gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 4. Jadi kita dapat titik A, misal kita beri nama A 0,4 dan selanjutnya pada sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0 berarti didapat X kuadrat min 5 dikurang 5X ditambah 4. Ini harus difaktorkan terlebih dahulu berarti ya. Kita dapat, nah untuk memfaktorkan tersendiri yaitu bahwa jika dikali dua angka harus hasilnya 4, dan jika ditambah hasilnya dua angka tersebut harus menghasilkan negatif 5 ya. Kita cek aja, kita min 4 dikali min 1 itu 4, min 4 ditambah min 1 min 5, berarti sudah betul ya. Di sini jawabannya X dikurangi 4 kali X dikurangi 1. Nah, jika X kurangi 4 ini jika mau dikeluarkan ya, jadi hasilnya positif, X sama dengan 4 atau X sama dengan 1, maka didapat titik B dan C ini B nya 4,0, C nya 1,0. Kenapa 0? Y nya ya karena tadi kan ini untuk sumbu X ya. Terus yang selanjutnya tahap ketiga, kita menentukan titik puncak ya, titik puncak. Untuk titik puncak tersendiri itu rumusnya adalah dimana X atau di sini tulisnya P ya, min B per 2A dan Y nya atau Q nya D dibagi min 4A, dimana D itu diskriminan yaitu rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Nah, di sini kita tentukan dulu A nya berapa, koefisien dari X pangkat 2 ya, yaitu 1, sedangkan B itu koefisien dari X, berarti ini negatif 5 ya, dan C itu konstanta 4. Setelah seperti itu kita dapat P nya itu 5/2, Q nya adalah min 9/4, titik puncaknya jadi 5/2, min 9/4 ya. Kita
sekarang untuk menggambar grafiknya, kita buat dulu koordinat kartesiusnya ya. Yang tengah itu 0, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas y-nya positif, ke bawah negatif, seperti itu ya. Simpan dulu titik A-nya 0,4, berarti di 4 ya, kita tandai beri lingkaran atau bulatan seperti itu 4, dan yang B nya itu 4,0, masih di 4 juga, 1,0 berarti di 1. Lalu titik puncaknya adalah di 5/2, berarti 5/2 itu lebih dari 2 ya, 2,5 berarti ya, 9/4, dan 9/4 negatif ke bawah, berarti kita kasih titik ini yang di tengah ini ya. Nah setelah itu kita gabungkan saja ya titik-titik tersebut, jadi membentuk lengkungan dengan terbuka ke atas ya. Bisa dilihat kenapa terbuka ke atas, karena dilihat dari sini pun dari y sama dengan x kuadrat min 5x tambah 4 itu adalah x kuadratnya positif, pastilah terbukanya terbuka ke atas. Kalau x kuadratnya negatif, maka nanti grafiknya terbuka ke bawah, seperti itu ya, bisa dipahami. Selesai untuk materi tentang mengenai grafik fungsi. Untuk yang selanjutnya adalah materi integral dengan subbab, yaitu luas daerah ya. Di sini terdapat soalnya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 4x dikurangi x pangkat 2, dimana x sama dengan 1 dan x nya sama dengan 3, dan pada sumbu x ya. Makanya kita harus menentukan luas daerah tersebut atau luas arsirannya, seperti itu ya. Berarti ini merupakan integral tertentu karena ada batasnya ya, dari 1 sampai 3. Makanya ditulis di situ integralnya 1 sampai 3 fx dx. Fx-nya adalah 4x dikurangi x pangkat 2. Nah, sekarang kita langsung aja ya, kita bisa integralkan. Kita integralkan saja 4x itu menjadi 4/2 x pangkat 2, berarti 2x kuadrat ya. Terus x kuadrat integralnya jadi 1/3 x pangkat 3. Batasnya yaitu 1 sampai 3. Nah, yang pertama kita substitusikan, x-nya itu terlebih dahulu adalah 3. Jadi 2 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 1/3 dikali 3 pangkat 3 ya, seperti itu. Dikurangi 2 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 1/3 kali 1 pangkat 3, dan hasilnya bisa kita lihat adalah 1/3 ya. Itu luas daerahnya. Selanjutnya yaitu materi matriks dengan subbab perkalian 2 matriks. Di sini terdapat 2 matriks yang akan kita kalikan ya pada soalnya, yaitu yang pertama dengan matriks berordo 2 kali 3, yaitu 2 baris 3 kolom ya. Terus yang kedua yaitu 3 baris 2 kolom. Nah, kita lihat dulu syaratnya. Jika misalnya ini 2 kali 3, yang ini 3 kali 2, berarti kan dimana banyaknya kolom dan banyaknya baris kolom yang pertama, kolom dari matriks pertama dan baris pada matriks kedua itu sama kan 3 ya angkanya. Berarti ini syarat persyaratannya bisa dikalikan, syaratnya terpenuhi, jadi bisa dikalikan ya. Maka kita bisa lanjutkan mengkalikannya ya. Untuk mengkalikannya tersendiri yaitu kita bisa menggunakan langsung saja ya, 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 dikali min 1 ya, seperti itu. Terus pindah ke kanannya, 1 dikali 2 tambah 2 kali 1 3 kali 2, seperti itu dan seterusnya. Nah, di sini akan menghasilkan matriks 2 kali 2 karena tadi dalam persyaratan kan ini 2 kali 3, yang satunya lagi 3 kali 2.
angka 3-nya kan sama ya. Nah, hasilnya 2 pada baris matriks pertama dan 2 pada kolom matriks kedua ya. Hasilnya 2 kali 2. Jadi bentuknya seperti ini ya, matriks ordo 2 kali 2. Setelah kita jumlahkan semuanya dan kalikan, hasilnya adalah 4, kanannya adalah 10, bawahnya 3, kanannya 10, seperti itu ya. Bisa dipahami. Nah, untuk soal yang ini adalah merupakan materi integral dengan subbab integral tak tentu ya. Soalnya yaitu carilah nilai dari integral 3x dikurangi 2 dikali x tambah 6 dx ya. Karena di sini dikali, berarti kita kalikan terlebih dahulu ya. 3x dikurangi 2 dikali x tambah 6. Hasilnya yaitu 3x kuadrat tambah 16x dikurangi 12. Nah, setelah seperti itu, kita bisa langsung mengintegralkannya ya. Integral dari 3x kuadrat itu adalah x pangkat 3. Integral dari 16x yaitu 8x kuadrat. Integral dari min 12 yaitu min 12x. Di sini kita tambahkan c itu konstanta ya, karena ini merupakan integral tak tentu. Seperti itu, selesai ya. Itu untuk pembahasan mengenai integral tak tentu. Yang selanjutnya adalah materi peluang dengan soal 2 dadu dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul 2 sisi dadu bermata sama adalah, kita pada soal sebelumnya terdapat juga soal mengenai dadu ini ya. Kita telah ketahui jika untuk mencari ruang sampel atau NS dari dadu itu 6 pangkat N, dan jika 2 dadu yang digunakan berarti 6 pangkat 2 yaitu 36. Nah, peluang itu tersendiri berarti kan NA per NS ya. NS nya kita sudah menemukan yaitu 36. NA nya peluang muncul 2 sisi dadu bermata sama. Nah, berarti kan angka dadu itu 1 sampai 6 ya. Yang sama berarti jika ada 2 dadu nih ya, kita akan undi, berarti yang sama 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 dan 6,6. Berarti ada sebanyak 6 ya. Jadi bisa kita lihat di situ peluangnya adalah 6/36. Kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi 1/6. Seperti itu ya. Nah, untuk soal berikutnya yaitu mengenai masih materi peluang ya, tapi subbabnya yaitu permutasi dan kaidah pencacahan. Soalnya dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibuat bilangan ratusan. Dengan syarat tidak boleh ada angka yang diulang. Tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibuat. Nah, kita harus garis bawahi ratusan berarti kan 3 ya. 3 angka yang akan kita cari ya. Terus tidak boleh ada angka yang diulang, artinya nggak boleh ada angka yang sama. Ya, seperti itu. Tidak boleh ada pengulangan gitu ya. Nah, terus ditanyakannya banyak bilangan yang dapat dibentuk. Di sini bisa kita gunakan caranya dengan menggunakan permutasi, dan yang kedua bisa kita gunakan dengan perkalian kaidah pencacahan. Yang pertama akan kita bahas dengan menggunakan permutasi terlebih dahulu ya. Nah, di situ kita menggunakan permutasi. N-nya ada 5 ya, yaitu angkanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Rumus dari permutasi yaitu P sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial ya. N-nya udah kita ketahui 5. R itu banyak yang dipilih. Berarti kan kita mencarinya ratusan. 3 berarti yang dipilih. Yang akan kita pilih adalah 3 ya. Jadi bisa kita masukkan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Hasilnya berarti
tinggal 5 kali 4 kali 3 ya, berarti 60 bilangan. Seperti itu cara permutasi. Untuk metode perkalian kaidah pencacahan, banyak kemungkinan untuk ratusan, ya angkanya ada 5 ya. Terus puluhannya berarti berkurang 1 karena tidak boleh ada pengulangan, jadi 4, dan satuannya berkurang 1 berarti ada 3 ya. Kita kalikan saja langsung karena ini adalah metode perkalian kaidah pencacahan. 5 kali 4 kali 3 yaitu 60. Selesai ya. Yang ini adalah mengenai materi persamaan garis singgung lingkaran ya. Dimana soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 melalui titik 5, min 2 ya. Karena ini tentang materi persamaan garis singgung lingkaran, berarti kita harus mengetahuinya dulu. Ini pusatnya, berarti jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36 berarti pusatnya di 0,0 ya. Rumus umumnya atau bentuk umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, seperti itu. Kita berarti bisa jabarkan terlebih dahulu. Pada rumus umumnya X kuadrat menjadi X dikali X1, Y kuadrat menjadi Y dikali Y1, dimana sama dengan R kuadrat, seperti itu ya. Nah, X1 nya itu adalah tadi kan melalui titik 5, min 2, berarti X1 nya adalah 5 dan Y1 nya adalah min 2 itu ya. X dikali 5, 5X, min 2 kali Y, min 2Y sama dengan 36. Selesai untuk soal persamaan garis singgung lingkaran. Untuk selanjutnya, soal dengan materi volume dan luas permukaan. Yang di sini itu adalah tentang tabung, mengenai tabung ya. Soalnya luas selimut tabung yang volumenya 1540 cm3 dan tingginya 10 cm adalah ya. Di sini rumus dari volume tabung yaitu VR kuadrat T ya. Dan rumus luas selimut tabung 2 VRT. Nah, untuk demikian lalu kita masukkan dulu, kita cari dulu nilai R-nya atau jari-jarinya ya. Kita kan belum mengetahuinya, kita masukkan ke dalam rumus volume. Yaitu V sama dengan VR kuadrat T. V-nya 1540. Terus V untuk V kita gunakan 3,14 karena kita belum mengetahuinya R-nya berapa ya. Kali R kuadrat dikali 10. Nah, di sini karena untuk memudahkan jika 3,14 kan dikali 10 menjadi 31,4 ya. R kuadrat berarti 1540 dibagi 31,4 yaitu 49. Nah, berarti R-nya adalah akar dari 49, 7. Setelah itu, kita tentukan luas selimut karena ditanyakannya adalah luas selimut. Luas selimutnya berarti 2 VRT, 2 dikali V-nya 22/7 dikali 10 sama dengan 440 ya. Jadi itu luas selimut, dan jika ditanyakannya luas permukaan tabung ya berarti rumusnya adalah 2 VR dikali T ditambah R atau R tambah T ya. Nanti tinggal masukkan saja 2 dikali, karena R-nya sudah diketahui 7 berarti 22/7, 2 dikali 22/7 dikali 7 di dalam kurung T-nya kan sudah ada 10 ditambah 7, 17. Berarti nanti bisa kita selesaikan ya untuk luas permukaan tabungnya juga bisa ya. Untuk soal selanjutnya yaitu mengenai materi program linear tentang subbab menentukan DHP ya. Di sini bisa kita lihat terdapat soal perhatikan daerah penyelesaian berikut.
penyelesaian sistem pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10, X kurang Y kurang dari sama dengan 0, 2X dikurangi Y lebih dari sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 ditunjukkan oleh daerah. Jadi nanti kita harus menentukan DHP-nya terlebih dahulu, baru kita bisa mengetahui daerahnya yang mana, yaitu yang A, B, C, D, atau E ya, seperti itu. Untuk pembahasannya di sini untuk menentukan daerah sistem pertidaksamaan program liniernya, kita lihat garis 1 adalah sumbu Y, yaitu garis X sama dengan 0 ya. Kita langsung buat pada koordinat kartesius ya, kita tandain dengan garis 1 X sama dengan 0, garis 2 jika melalui titik 0,0 dan 1,2 itu didapat dari misalnya kita kalau misalnya X nya 0, Y nya dapat berapa? 2 gitu kan ya. Jadi 1,2, 2X dikurangi Y sama dengan 0. Nah itu garis yang kedua. Seterusnya kita bisa lanjutkan sampai garis keempat sama ya, seperti itu. Nah untuk garis kelima itu sumbu X, berarti Y nya sama dengan 0. Sudah dapat garis-garisnya. Lalu jika koefisien Y positif kurang dari maka yang diarsir adalah harusnya bawah, karena ini yang putih berarti kita cari DHP-nya yang putih, kebalikannya yang diarsir berarti ke atas ya. Jika kurang dari, jika lebih besar berarti harusnya ke atas, kita yang arsir adalah ke bawah. Nah demikian kita cari setelah kita mengarsirnya, bagian yang putih adalah bagian yang kelima, seperti itu ya. Untuk soal ini itu nilai maksimum dari f X, Y sama dengan 2X tambah 3Y pada daerah 3X tambah Y lebih besar sama dengan 9, 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12, dan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Di sini yang ditentukan adalah nilai maksimum. Materinya masih sama program linear, tetapi subbabnya menentukan nilai maksimum. Ini adalah caranya kita tentukan dulu DHP-nya seperti soal yang sebelumnya ya. Lalu setelah itu, setelah ketemu DHP-nya, di situ ada bagian yang putih, kita bisa lihat ada 3 titik. Kita lihat titik A-nya 3,0, B-nya 4,0, dan C-nya 2,3 itu didapat dari eliminasi ya. Eliminasi dari 3X tambah Y sama dengan 9 dan 3X tambah 2Y sama dengan 12. Setelah itu kita bikin tabel seperti ini, kita masukkan titik tersebut substitusi ke dalam X sama dengan 2X tambah 3Y. Setelah disubstitusi, titik A nilainya 6, B 8, C 13. Karena yang ditanyakan adalah maksimum, berarti maksimumnya adalah 13 pada di titik C 2,3, seperti itu ya. Untuk soal ini materinya yaitu program linear, subbabnya menentukan model matematika. Nah, di sini terdapat seorang pedagang akan membeli baju atasan dan rok dengan harga pembelian baju atasan itu 60.000 per potong dan harga pembelian rok 30.000 per potong. Jumlah baju atasan dan rok yang dibeli paling banyak 40 potong dan modal yang dimiliki pedagang itu sebesar 18.000. Jika X menyatakan banyak baju atasan dan Y menyatakan banyak rok, model matematika yang tepat dari permasalahan tersebut adalah, nah kita langsung aja rubah ke dalam model matematikanya. Berdasarkan banyak uang yang tersedia atau modal dibelanjakan kurang dari atau sama dengan 18 juta ya. Jadi 60.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari sama dengan 18 juta. Karena tidak boleh lebih dari 18 juta ya. Di situ lalu tentang
Yang ini 60x ditambah 30y, berarti disederhanakan ya menjadi kurang dari sama dengan 18.000. Yang barusan disederhanakan. Lalu yang ini adalah 2x tambah y kurang dari sama dengan 600. Itu seperti itu. Jumlah baju atasan kan tadi kan x ya, jadi 2x tambah y kurang dari sama dengan 600. Nah, kita cari saja yang bisa kita langsung dapatkan ya. Sistem pertigasamaan yang memenuhi adalah x tambah y kurang dari 40, 2x tambah y kurang dari 600, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Seperti itu. Untuk x ditambah y kurang dari 40 karena jumlah baju atasan itu x, rok itu y, dan paling banyak 40 potong, seperti itu ya. Selesai untuk mencari model matematika. Nah, untuk yang ini adalah materi SPLDV ya, dengan metode eliminasi dan substitusi. Soalnya diketahui harga 5 kg apel dan 3 kg jeruk 79.000, sedangkan harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk 49.000. Harga 1 kg apel adalah, kita misalkan terlebih dahulu, harga 1 kg apel itu x dan harga 1 kg jeruk itu y. Ya, yang ditanyakan adalah x ya, harga 1 kg apel. Kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan menjadi 5x tambah 3y sama dengan 79.000 dan 3x tambah 2y sama dengan 49.000. Kita gunakan eliminasi ya, eliminasi y ya, karena kita mencari yang x, yang apel ya. Untuk mencari x tersebut eliminasi y, berarti kita yang atas harus dikali 2, yang bawah dikali 3 ya. Dapatlah hasilnya x sama dengan 11.000. Jawabannya adalah A. Selanjutnya adalah materi matriks, mengenai subbab materi kesamaan matriks ya. Soalnya, tentukanlah nilai x dan z yang memenuhi persamaan matriks berikut ini. Di sini terdapat soalnya ya. Yang dicari adalah x dan z. Kita langsung saja, x dan z itu ada di sebelah mana ya. Ternyata setelah kita lihat, berarti pembahasannya min 1 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah 2x, karena disitu ada x nya ya. Dapatlah x nya sama dengan 3/2. Dan selanjutnya yaitu untuk mencari z, 3 tambah 2 sama dengan 3 tambah z tambah 1, berarti z nya sama dengan 1. Untuk soal berikutnya yaitu mengenai materi persamaan kuadrat, atau sebabnya persamaan kuadrat baru ya. Soalnya x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat. 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka 1/x1 ditambah 1/x2 sama dengan, nah di sini kita lihat dulu ya, cari dulu a-nya berapa, b dan c-nya berapa ya. A-nya kita temukan koefisien dari x kuadrat yaitu a-nya 3, berarti koefisien dari x-nya yaitu b berarti 4, c-nya itu konstanta negatif 1 ya. Rumusnya yang bisa kita gunakan yaitu rumus umum x1 ditambah x2 itu min b per a. Sedangkan x1 dikali x2 itu c per a ya. Jadi kita samakan penyebut dulu. Kalau 1/x1 ditambah 1/x2 itu menjadi x1 tambah x2 per x1 dikali x2 ya. Hasilnya bisa kita temukan yaitu adalah 4 ya. Untuk soal berikutnya yaitu mengenai materi dimensi 3 ya. Soalnya pada kubus RSTU
VWXY, sudut yang dibentuk oleh garis-garis ST dan XY adalah, nah kita bisa lihat di sini. Ingat, sudut antara setiap sisi pada kubus besarnya adalah 90 derajat ya. Kita bisa menggambar terlebih dahulu gambar kubusnya, atau kita langsung lihat saja garis ST dan XY tidak berada pada satu bidang dan juga tidak saling berpotongan ya. Nah, garis XY dan XY merupakan sisi-sisi kubus, sehingga besar sudut diantaranya adalah 90 derajat. Dengan demikian diperoleh sudut yang dibentuk oleh garis XY dan ST dan XY adalah 90 derajat ya. Kalau kalian ingin lebih jelas, bisa menggambar terlebih dahulu kubusnya terlebih dahulu ya. Materi selanjutnya mengenai materi statistika. Soalnya yaitu terdapat pengunjung perpustakaan, suatu hari Ani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut ya. Kita bisa lihat hari Senin itu berarti 45, Selasanya 40, Rabunya itu tersobek ya, itu yang ditanyakan. Kamis itu 30, Jumat 20. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Selama 5 hari, Ani penasaran ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Ya, kita cari ya. Di sini rata-rata pengunjungnya kita lihat 41 orang selama 5 hari. Berarti kalau mencari rata-rata kan kita jumlahkan terlebih dahulu semuanya, termasuk yang hari Rabu. Kita tulis dulu ini 45 tambah 40 tambah Rabu tambah 30 tambah 20 dibagi banyaknya data, itu ada 5. Berarti 41 kali 5 sama dengan 135 tambah Rabu ya. Berarti Rabunya hasilnya 70, seperti itu. Untuk materi terakhir yaitu materi peluang, frekuensi harapan. 2 buah dadu dilempar sekaligus sebanyak 100 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 atau 8 adalah, nah berarti kita setelah mengetahuinya bahwa ruang sampel atau NS 2 buah dadu 6/2 sama dengan 36. Nah untuk bagian A-nya berjumlah 5, yaitu berarti NA-nya ada 4,1, 3,2, 2,3, 1,4. Berarti ada 4 ya, peluangnya jadi 4/36. Untuk yang B-nya berjumlah 8, berarti ada 6,2, 5,3, 4,4, 3,5 dan 2,6. Ada 5 ya, jadi PB-nya 5/36. Karena di situ ada kata atau berjumlah 5 atau 8, makanya kita akan tambah ya. 4/36 ditambah 5/36 sama dengan 9/36. Kita sederhanakan menjadi 1/4. Frekuensi harapannya menjadi 1/4 kali 100 sama dengan 25. Seperti itu ya. Mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.